banget ya, apalagi kalau dia udah mulai rewel karena perutnya kembung. Aku tinggal olesin di bagian perutnya, dia tidurnya bisa langsung jadi pules, nyenyak banget karena ada lavender dan peppermint yang wanginya benar-benar menenangkan. Ini kalau anak lagi batuk atau pilek, dia juga bisa melegakan pernafasan. Terbaik sih ini. Enak nggak? Enak. Rambut si kecil tipis dan kusam. Yuk cobain perawatan hair growth kit dari Gently untuk menebalkan dan merawat rambut si kecil. Ada candle nut shampoo untuk membersihkan dan melebatkan rambut. Setelah keramas, pakai Gently hair serum agar rambut makin tebal dan mudah diatur. Yuk cek Shopee Gently Official Shop. Waktu pulang main dari taman, badan Alvaro tuh merah-merah. Langsung aja aku pakein soothing massage oil dari Gently. Bisa banget meredakan gatal dan melembabkan kulit. Alhamdulillah besoknya tuh langsung mereda, gatal-gatalnya dan merah-merahnya hilang. Yuk cobain Gently sekarang. Nah, Kama lagi mau bobo siang. Aku lagi seneng banget pakein dia Gently Calming Baby Cream. Ini oke banget ya, apalagi kalau dia udah mulai rewel karena perutnya kembung. Aku tinggal olesin di bagian perutnya. Dia tidurnya bisa langsung jadi pules, nyenyak banget karena ada lavender dan peppermint yang wanginya benar-benar menenangkan. Ini kalau anak lagi batuk atau pilek, dia juga bisa melegakan pernafasan. Terbaik sih ini. Enak nggak? Enak. Rambut si kecil tipis dan kusam. Yuk cobain perawatan hair growth kit dari Gently untuk menebalkan dan merawat rambut si kecil. Ada candle nut shampoo untuk membersihkan dan melebatkan rambut. Setelah keramas, pakai Gently hair serum agar rambut makin tebal dan mudah diatur. Yuk cek Shopee Gently Official Shop. Waktu pulang main dari taman, badan Alvaro tuh merah-merah. Langsung aja aku pakein soothing massage oil dari Gently. Bisa banget meredakan gatal dan melembabkan kulit. Alhamdulillah besoknya tuh langsung mereda, gatal-gatalnya dan merah-merahnya hilang. Yuk cobain Gently sekarang. Nah, Kama lagi mau bobo siang. Aku lagi seneng banget pakein dia Gently Calming Baby Cream. Ini oke banget ya, apalagi kalau dia udah mulai rewel karena perutnya kembung. Aku tinggal olesin di bagian perutnya. Dia tidurnya bisa langsung jadi pules, nyenyak banget karena ada lavender dan peppermint yang wanginya benar-benar menenangkan. Ini kalau anak lagi batuk atau pilek, dia juga bisa melegakan pernafasan. Terbaik sih ini. Enak nggak? Enak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para moms pejuang mengasihi nih, pagi-pagi hari Minggu udah pada rajin ingin ikutan kelas gentle breastfeeding ya dari Gently bersama Dokter Taya Hutagalung. Terima kasih loh Mam sudah pada mendaftar. Pendaftar kita di talk show hari ini itu ada sekitar 350 orang. Dan menarik banget nih, banyak banget yang ngasih pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget buat Dokter Taya Hutagalung. Jadi kita akan coba bahas ya satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari para moms pada hari ini ya. Jadi sebelum kita mulai nih, mungkin ada yang belum tahu Gently itu apa. Gently itu adalah sebuah brand personal care untuk bayi dan anak yang baru aja launching April kemarin. Jadi Gently itu memiliki beberapa varian produk yang mungkin tadi sudah Moms lihat ya, ada Calming Baby Cream untuk menghilangkan kembung dan kolik, ada Candle Nut Shampoo, ada hair serum, dan juga ada soothing massage oil. Nah, jadi buat para moms yang ingin tahu lebih lanjut tentang Gently, bisa cek Instagram Gently_Indonesia, atau bisa cek di Shopee Mall Gently Official Shop, atau di Tokopedia Gently Indonesia. Nah, perkenalkan, saya Nyoman Anjani sebagai
dari Gently, dan hari ini akan menjadi moderator nih untuk mendampingi Dokter Taya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan para moms hari ini ya. Nah, saya ingin juga memperkenalkan Dokter Taya nih. Nah, Dokter Taya adalah seorang dokter kelulusan Universitas Indonesia angkatan 2011. Beliau juga mendalami ilmu seputar laktasi dan juga kecantikan. Nah, saat ini beliau merupakan seorang certified infant massage instructor dan juga seorang konselor laktasi. Boleh menyapa dulu nih Dokter Taya, para moms yang hari ini udah rajin banget datang ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini ada yang dari berbagai berbagai Rame kota ya, di Anjani Indonesia ya. Luar biasa nih Dokter Taya, ada 300 pertanyaan loh masuk ke Wow. kita hari ini. Jadi dengan waktu yang sangat singkat, jadi kita talk show-nya hanya 1 jam nih sampai jam 11. Kita akan coba menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para moms, yang diberikan oleh para moms, dan juga nanti di 15 menit terakhir kita akan memberikan kesempatan buat para moms raise hand ya. Raise hand untuk bertanya langsung sama Dokter Taya. Buat para moms yang 3 penanya yang raise hand hari ini, akan kita kasih juga produk dari Gently dikirim ke alamat moms ya. Oke, kita langsung mulai aja ya Dokter Taya ya. Iya, oke Anjani, kita mulai aja, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya hari Iya, ini. siap. Mudah-mudahan sebagian besar Oke. pertanyaannya bisa kejawab. Oke nih Dok, mungkin sebelum kita bahas lebih detail tentang apa sih gentle breastfeeding dan teknis-teknisnya biar kita itu bisa melakukan gentle breastfeeding, boleh dikasih tahu dulu nggak Dok, kenapa sih kita tuh harus memperjuangkan yang namanya ASI? Gitu, apa sih bedanya ASI dan SUFOR? Kenapa ASI mungkin bisa lebih bermanfaat mungkin ya buat para bayi kita nih? Ya. Boleh jelasin nggak? Kenapa kita harus memperjuangkan ASI? Karena memang dari sananya tuh ASI tuh diciptakan tuh udah sesuai banget sama kebutuhan perkembangan bayi, terutama di awal-awal kelahiran. Jadi ibaratnya kita kan punya anak kita pengen anak kita dapetin yang terbaik. Jadi memang ASI itu perjalanannya tidak mudah. Ada sih yang mudah-mudah aja, cuman ya kebanyakan ada problemnya ini itu. Jadi makanya dibilang menyusui itu harus dengan keras kepala. Jadi kita harus memperjuangkan ASI itu sebisa mungkin gimana agar anak kita dapat ASI. Karena ya itu, kalau dibandingkan tadi Anjani nanya sama SUFOR, ya jelas ASI menang di atas SUFOR jauh. Cuman memang ada beberapa kondisi yang kalau memang harus menggunakan SUFOR, ibu juga harus menurunkan egonya, karena tujuan kita adalah untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita ya, dan semua pertimbangan itu kan, kalau semuanya keadaan normal-normal saja, jelas kita harus mengusahakan ASI, karena ASI itu kandungannya benar-benar Masya Allah, luar biasa, belum ada yang bisa ganti. Yang utamanya zat-zat hidup yang nggak bisa dibikin lewat SUFOR atau lewat susu yang lain, itu cuma ada di ASI, nggak bisa ada yang gantiin. Oke, jadi emang ASI itu udah ciptaan yang Maha Esa, jadi emang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiptain ASI itu buat ngasih manfaat buat anak kita. Oke Dok, nah banyak banget para moms nih yang bertanya mengenai gentle breastfeeding tuh gimana sih Dok biar saya tuh bisa menyusui dengan lembut kepada anak saya, tapi saya juga bebas lecet di payudaranya saya. Banyak banget yang bertanya tips bagaimana sih cara yang tanpa lecet dan singkat gimana gitu biar Kalau membicarakan soal gentle breastfeeding ini semua harus kayaknya ilmunya harus ngelotok dulu nih buat ibu yang akan memiliki anaknya. Jadi memang ilmunya, jadi ibaratnya kita mau perang nih udah banyak, punya senjatanya tuh udah banyak tahu. Walaupun itu aja yang udah tahu banyak ya Anjani, yang udah tahu banyak ilmunya. Contohnya kayak saya deh. Misalnya saya baru punya anak, itu kemarin saya dengan ilmu saya yang menurut saya cukup ini, pas menghadapi itu ya buyar-buyar juga, tapi paling nggak kita tahu dulu teorinya apa. Jadi kalau mau mencapai di gentle breastfeeding ini, yang pertama harus dilakukan ibu-ibu yang mau punya baby ini adalah belajar dulu.
cari konselor, belajar, cari ilmunya. Jadi kita tahu dulu, kita udah punya bekal ilmu dulu. Lalu kalau udah punya bekal ilmu itu, ya ilmunya diterapkan. Apa yang nomor satu biar kita bisa mencapai gentle breastfeeding ini kan maksudnya kita dapat mengasihi dengan bahagia, nggak pakai stres ya. Kita harus tahu teknik-teknik pelekatannya. Gimana sih teknik pelekatan yang benar? Itu pokoknya selalu diingat. Amubida. Areola, mulut, bibir, dan dagu. Jadi yang pertama, sorry ini aku pakai boneka ya. Ini areolanya ini harus masuk ke dalam mulut bayi. Jadi paling banyak areolanya masuk ke dalam mulut bayi. Jadi bukan hanya mikirin putingnya aja. Jadi mulut bayi itu benar-benar harus mangap dan ngambil areola sebanyak-banyaknya. Jadi mulutnya areola masuk ke dalam mulut. Mulutnya terbuka lebar, bibirnya menjeber keluar. Jadi gitu dia. Gitu. Jadi menjeber keluar atas dan bawah, lalu dagunya nempel di sini. Mana sebelah sini? Di sini. Di areola bawah ibu. Jadi tuh posisi itu udah pasti pelekatannya baik tuh. Jadi akan lebih mengurangi lecet, mengurangi nyeri sama isapan bayi. Jadi asal pelekatannya benar, insya Allah nyeri-nyeri itu kita nggak akan merasakan lah. Jadi kenapa dikatakan gentle? Nah gentle itu kita harus menghindari nyeri karena kalau udah mulai nyeri, udah mulai sakit, berdarah, luka, udah pasti perjalanan menyusui itu nggak akan jadi gentle. Udah pasti perjalanan menyusui itu udah kasar banget deh. Udah dengan tangisan, karena berat badan yang nggak naik, karena luka berdarah-darah. Aduh, pokoknya perjalanan menyusui yang berdarah-darah deh. Udah nggak ada gentle-gentlenya. Nah, selain dari pelekatan yang misalnya oke nih, pelekatan udah kita capai. Kenapa dibilang lagi gentle? Ini kita juga harus ngajak support system kita nih. Support system kita siapa? Suami, ibu, caregiver, mungkin ada suster, mungkin nenek, mungkin tante yang tinggal bareng. Jadi surrounding-nya itu harus support dulu. Kalau mereka nggak support, perjalanan mengasihi ini akan terasa berat banget. Satu, kan ibu juga butuh istirahat ya. Jadi kita juga bukannya robot bisa on 24/7 buat babynya. Kita butuh makan, mandi, bahkan me time. Jadi sejam, 2 jam bolehlah kita duduk hanya makan enak doang tanpa gendong-gendong bayi ya. Ini kalau saya bicarakan kalau ada support bantuan ya, minimal kan ada suami. Makanya sekarang kan dicanangkan katanya cuti bukan ibunya aja ya. Suami juga dicutikan buat bantu. Kalau memang misalnya di rumah itu hanya bertigaan aja nih. Ibu, bapak, sama anak. Nah, jadinya support lingkungannya itu harus ikut berusaha juga biar menyusuinya ini berhasil. Nah, itulah namanya di mana dibilang gentle breastfeeding. Jadi kita tuh memandang bayi itu bukan hanya sekedar bayi, tapi dia adalah sosok manusia yang udah ngerti perasaan kita, udah tahu apa maunya kita. Jadi jangan segan-segan buat ngajak bicara bayi kita yang kita anggap belum bisa ngerti, belum bisa balas bicara. Kita harus sering ajak-ajak ngobrol, kita ngasih tahu, ayo nah ini perkataannya begini, ayo bangun, nyusu. Jadi bonding itu tuh udah diciptakan dari sejak awal kelahiran, yang pertama skin to skin awal banget itu ya Anjani ya. Jadi makanya dikatakan gentle breastfeeding itu aspeknya tuh semuanya mencakup dari gimana cara menyusuinya, tanpa nyerinya, dan support lingkungan yang benar-benar menyupport 100% demi keberhasilan menyusui gitu. Oke, jadi emang harus seluruh supporting system termasuk sounding. Harus nggak bisa sendirian. Masa bikinnya doang maunya berdua ya kan, nggak bisa bikinnya doang berdua, gedeinnya juga berdua ya. Benar. Nah dok, banyak banget yang bertanya tentang gimana gentle breastfeeding kalau puting saya itu misalnya puting rata atau putingnya masuk yang inverted atau puting terlalu kecil, gimana nih dok? Ini sering banget jadi pertanyaan masalah puting. Padahal kalau misalnya udah tahu ilmunya, menyusui itu bukan pada puting, tapi pada areola. Karena yang kita incer adalah yang masuk sebanyak-banyaknya ini adalah areola. Cuman kadang-kadang kita jadi nggak punya ini ya, patokan kemana nih mau nyusunya. Putingnya nggak kelihatan, putingnya rata banget, putingnya inverted ke dalam, nggak bisa. Nah, mungkin cara bantuannya itu bisa dengan kita sedot dulu tuh pakai squid, jarum suntik tuh ujungnya dibuka, sesuaikan dengan ukurannya. Misalnya kalau yang putingnya kecil, berarti squidnya ukurannya lebih kecil. Kalau putingnya besar, squidnya tuh dipotong tuh ujungnya biar rata. Jadi pisaunya potongnya pakai pisau yang
tajam ya, kalau nggak gerigi-gerigi ntar takutnya sakit. Jadi potong yang rata, terus masukin ke dalam puting sini, terus disedot nanti. Nah, nanti lama-lama tuh putingnya tuh bisa keluar. Ya mungkin keluar banget juga nggak, paling nggak ada sedikit kelihatan, jadi untuk sebagai ancang-ancang kita buat pas lagi mau pelekatan bayi pertama ya. Jadi kita tahu di mana nih pelekatannya harus dimulai. Jadi nggak harus putingnya panjang atau besar atau nonjol banget, enggak. Cuman itu untuk membantu aja. Jadi nggak ada masalah, air ASI-nya tetap akan keluar gitu. Kalau pelekatan udah bener. Oke, Gitu. jadi sebenarnya nggak jadi masalah ya kalau Nggak jadi putingnya flat. masalah. Oke, Dok. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tentang apa sih yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI seorang ibu. Nah, secara umum gimana nih, Dok? Kualitas dan kuantitas ASI seorang ibu itu kita akan masuk pembahasan supply dan demand. Jadi kalau ngomongin kuantitas banyaknya ASI ya. Jadi seberapa banyak dia dipancing untuk keluar, segitulah yang akan memproduksi ASI-nya. Kalau kita nyusuinnya makin sering, pasti ASI yang diproduksi badan kita tuh akan lebih banyak. Jadi badan kita tuh tubuh wanita itu tuh pinter banget. Jadi kalau demand-nya dari bayi itu, bayinya sering dibangunin nyusuin, per 2 jam sekali dia di DBF-in, itu pasti tubuh akan terus ngasih sinyal kalau ayo produksi lagi, ini bayinya mau nyusu. Nah, kalau kita mau ningkatin lagi, kita bisa bikin seperti ada permintaan bayi, yaitu caranya gimana? Dengan kita perah, pakai tangan bisa, atau pakai pompa juga bisa. Jadi kita perbanyak, misalnya udah selesai satu sesi menyusui, kita lanjutin sama pumping. Jadi setelah habis nih susunya, ibaratnya udah bukan habis ya, susu tuh nggak mungkin habis, ASI-nya udah diambil bayinya udah bobo tenang, kita lanjutin satu sesi, jadi ini masih sinyal lagi nih ke badan, oh masih butuh. Jadi badan akan terus memproduksi ASI yang banyak gitu, lebih banyak daripada hanya DBF saja. Jadi itu aja triknya. Kalau dari kualitas ASI, sebenarnya makan bergizi, istirahat cukup, tidak stres. Ini sih faktor yang paling menantang buat para ibu-ibu baru melahirkan ya. Tidak stres ini kan satu dari ada yang masih di bagian bawahnya, masih nyeri jahitannya. Jadi itu terus kadang-kadang masih pelekatannya salah, berdarah. Terus misalnya suami juga misalnya pulang kerjanya malam melulu, nggak ada yang bantuin. Jadi ini kondisi stres ini juga sangat mempengaruhi kuantitas ASI. Dia bisa menyebabkan ASI seret. Jadi makanya aku bilang tadi support lingkungan itu penting banget karena ini juga mempengaruhi kuantitas ASI seorang ibu. Jadi kalau misalnya dia terlalu lelah, nggak istirahat, susah makan, ibaratnya mau makan aja susah. Anaknya nangis dia yang gendong, aduh dia stres duluan. Jadi susah, dia asupan energinya, asupan gizinya tuh kurang banget. Jadi nggak bisa tuh, harus dibenerin dulu titik akar permasalahannya. Jadi kalau kualitas ya dari gizi kita yang kita makan, istirahat, dan faktor stres, kualitas juga begitu. Dari supply dan demand, dan dari faktor stres yang kita harus hindarin selama masa menyusui. Oke, jadi kalau mau menyusui, bisa mengasihi 2 tahun pun juga kita harus rajin ngeluarin ASI kita. Oh iya ya, Dok, ya? dong, memang itu melelahkan, tapi itu sesuatu yang harus rela dilelahkan banyak-banyak, karena untuk kebaikan anak kita juga ya, Anjani ya. Oke, Dok. Nah, ini banyak yang bertanya, apakah saya harus minum ASI booster, Dok? Dan sejak kapan harus minum ASI booster? Dan berapa lama harus minum ASI booster? Sebenarnya kalau balik ke ASI booster itu bukan satu hal wajib dalam proses menyusui, karena banyak banget orang yang nggak perlu pakai ASI booster, menyusui lancar-lancar. Contohnya ibu-ibu kita pada era zaman dulu, mereka nggak kenal ASI booster, mereka kenal hanya makan-makan aja ya, apa yang terkenal sampai sekarang, daun katuk, ya daun bangun-bangun, gitu kan, itu semua bisa jadi makanan ya, nggak harus berbentuk seperti yang sekarang banyak lah ASI booster gitu ya. Tapi untuk dimakan ya nggak ada masalah, boleh-boleh aja diminum untuk sebagai suplemen tambahan, karena pastikan ASI booster yang kita pilih itu juga isinya ya sesuai sama kebutuhan badan kita. Jadi udah jelas terdaftar BPOM-nya. Jadi kita harus pilih juga lah, jangan kalau misalnya oke, orang mau milih jamu, mau milih apa, kita harus mikirin juga ini semua sudah terdaftar apa belum, karena banyak banget ya Anjani sekarang kalau kita ngomongin ASI booster itu di mana-mana banyak sekali merek, udah beragam banget, jadi nggak bisa rekomend satu merek apapun aku, karena ya yang bagus ya banyak ya, jadi
yang penting kita perhatiin aja kalau urusan ASI booster ini kehalalannya dan sudah terdaftar dalam BPOM-nya ini. Jadi kita pastiin yang kita minum itu nggak berbahaya gitu untuk bayi kita. Jadi kalau untuk kapan diminumnya, saya nggak ada patokan. Jadi ada yang tergantung pada ASI boosternya masing-masing. Ada yang mempromosikan dari sejak sebelum kelahiran boleh diminum. Cuman ini semua harus diperhatikan sama kondisi kehamilan dan dipastikan sama dokter kandungannya masing-masing. Karena semua dokter kandungannya itu sebagai pengawas utamanya yang mengasih izin kapan kita boleh mengkonsumsi ASI booster tersebut gitu. Nah, juga di sini saya ingin bertanya nih dok, sebenarnya mana sih yang lebih mempengaruhi dan menstimulus kuantitas ASI ya? Apakah menyusui langsung secara DBF atau memerah dengan tangan atau dengan alat dok? Meningkatkan ASI itu paling oke dengan DBF. Cuman kan di sini mungkin ada yang dengar juga ada mama-mama Epping ya, yang mungkin yang mereka eksklusif pumping semua, nggak DBF karena satu dan lain hal. Itu bisa juga, cuman memang secara teori itu kalau DBF itu akan lebih menstipulasi lebih banyak untuk produksi ASI. Jadi memang DBF masih lebih oke lah, jelas lebih oke maksudnya untuk meningkatkan produksi ASI. Cuman ya bukan berarti pumping juga nggak bisa, karena itu adalah misalnya kayak cluster pumping, power pumping, itu kan bisa jadi satu metode untuk meningkatkan produksi ASI. Oke dok. Nah, banyak kasus para moms yang bilang anaknya itu cuma mau DBF di PD sebelah kiri aja, terus nggak mau ngisep di sebelah kanan. Bahkan dari 300 penanya ada 5 orang kayak gitu. Oke. Gini, kenapa pengennya PD kiri ya? Karena kita tuh bukan orang kidal. PD kanan itu diperuntukkan untuk orang kidal sebenarnya. Paling enak tuh posisi orang yang kidal nih, yang nyusun pakai tangan kiri, semua pakai tangan kiri, enak banget nyusuin di sebelah kanan. Coba cari orang kidal terus nanya deh, enakan sebelah mana, kiri apa kanan? Mereka pasti akan prefer sebelah kanan, karena lebih enak mereka buat megangnya. Nah, kita buat orang-orang yang non-kidal, itu memang lebih nyaman sebelah kiri, apalagi anak pertama. Jadi kita mesti mencari posisi yang tepat, dan itu utamakan di kiri. Jadi secara nggak sadar, kita nyusuin sebelah kiri, pindah ke kanan, badan kita tuh kaku. Jadi bayi itu bisa merasakan, ini ibu nih nggak tenang, nggak nyaman, kaku, kita jadi mau nyusuin tuh jadi nggak bisa rileks. Jadi kita merhatiin, ini kok badan gue nggak enak ya, kok miring ke sini nggak enak ya, kok miring ke sini nggak enak ya. Jadi ya tuh serba salah gitu. Jadi makanya kalau untuk mengakali, itu juga terjadi sama aku waktu anak aku nyusuin, aku hanya bisa sebelah kiri, sebelah kanan seret banget karena aku nggak bisa posisinya, aku susah. Dan kalau mau sebelah kanan aku harus bantuan pakai guling, aku bantuan pakai bantal. Jadi minta bantuan ya, bantalnya udah ditaruh, baru nanti minta tolong sama yang bantuin kita, tolong sini kasih bayinya. Jadi pas kita udah posisiin tuh udah enak gitu. Nah kalau yang kiri tuh lancar banget lah, gape banget, tangannya udah bisa enak banget. Nah kalau yang kanan tuh memang butuh bantuan. Gimana caranya? Itu salah satu caranya itu, gunakan support bantal menyusui, biasanya itu cukup membantu. Yang kedua mungkin bisa mencoba nyusuinnya laid back, tiduran, jadi agak rebahan. Jadi bayi ditaruh di atas kayak kita skin to skin pertama gitu. Jadi bayi ditaruh di atas, jadi tiduran bayinya tuh. Jadi tiduran menyamping gitu ya, jadi itu lebih gampang. Jadi kita nggak perlu pakai tangan kanan kita untuk megang bayi karena itu agak kaku di badan kita jadinya. Atau coba menyusui tiduran, jadi tiduran ke arah kanan. Jadi bayi disusuin pas kita lagi tiduran aja, jangan pas duduk karena lebih susah memang posisinya. Gitu. Sama satu lagi, coba menyusuinya di saat bayi setengah tertidur atau malam, atau dia udah sedikit kenyang dari yang payudara sebelah kiri. Jadi pas udah kanan tuh udah bisa, udah ibaratnya ada sedikit ngempeng-ngempeng dikit, tapi udah nggak kelaparan banget. Karena kalau bayi kelaparan banget, dapat posisi yang kurang nyaman, udah bubar deh. Gagal. Menyusuinya pasti aur-auran. Ibunya stres, bayinya marah-marah, bayinya makin nangis, ibunya pun ikutan nangis. Jadi udah. Jadi jangan dicoba. Jadi mendingan yang aman-aman dulu aja. Gitu. Oke dok. Nah selanjutnya nih dok, kan di sini banyak para moms yang bekerja ya. Jadi harus mau nggak mau ngasihnya ASI perah dan harus pakai dot, terkadang kayak gitu. Dan gimana sih dok caranya bisa ngasih ASI perah tanpa anaknya bingung puting? Dan kalau sudah terlanjur bingung puting, harus gimana nih dok? Karena para ibu ini pengen tetap bisa DBF lagi sama anaknya. Oke, ini yang juga 1000 problem
orang menyusui ya, yang terutama untuk yang bekerja. Jadi memang sebaiknya idealnya itu kalau nggak mau ketemu sama yang namanya bingput itu nyusuin nyusuin bayi pakai ASIP dengan media selain DOT. Itu ada cup feeder, sendok, spuit, pipet, ya itulah buat memberikan tanpa dot ya. Jadi cuman nggak semua, karena memberikan pakai media selain dot ini tidak semudah dot memang. Saya akuin pemberian dengan dot ini jauh lebih mudah daripada menggunakan cup feeder, sendok, pipet, itu lebih mudah banget. Jadi memang kalau nggak bisa misalnya ini oke nitipin anaknya sama ibunya, kebetulan ibunya misalnya udah cukup tua, jadi udah nggak bisa lagi belajar untuk nyendokin, untuk pakai cup feeder, karena itu tricky. Pakai cup feeder dan pakai media selain dot itu harus butuh belajar dan butuh kesabaran banget buat nyuapinnya, karena bisa tumpah, lebih sedikit masuknya, lebih nggak semudah dot. Jadi kadang-kadang banyak orang yang menyerah lebih cepat karena mau yang enak aja, pakai dot aja. Tapi jangan salah, ada juga bayi-bayi yang nggak mau pakai dot, jadi emang dia nggak bisa aja pakai dot, jadi mau nggak mau mamanya cuti lagi deh nambahin biar demi bayinya bisa nyusu ya, kalau nggak ya mau gimana, karena anaknya memang nggak bisa pakai dot sama sekali. Jadi itu kalau memang misalnya mau menghindari bingput untuk sekarang yang belum kenalan sama dot nih, cobalah dari 2-3 bulan sebelum kerja itu udah mulai nih belajar pakai cup feeder. Yang belajar bukan ibunya ya, ibunya mau kerja soalnya. Yang belajar adalah orang yang akan nanti dititipkan anaknya di rumah, entah susternya, mbaknya, kakaknya, adiknya, atau neneknya. Jadi itu harus belajar dulu 2-3 bulan sebelum ibunya meninggalkan kerja. Jadi jangan seminggu sebelum, kurang pasti waktunya. Karena belajar menggunakan cup feeder dan media ASIP lainnya itu nggak semudah membalikan tangan. Jadi kita harus butuh belajar ya Anjani. Jadi udah kalau misalnya udah terlanjur bingput, ya ini pasrah dulu aja sih. Paling nggak coba untuk sebisa mungkin setiap ibunya pulang, sebelum berangkat kerja, setelah pulang kerja itu banyakin DBF. Jadi triknya salah satunya sebelum berangkat kerja DBF. Kalau bisa skin to skin pas sebelum kerja tuh. Nanti oke, selama kerja tuh kan misalnya jam berapa kerja tuh mulai jam 9, 8 sampai jam 5. Kira-kira kan tuh berapa kali sesi menyusui itu? 3-4 kali sesi menyusui. Jadi ya 3 kali itu ya oke, misalnya pakai dot, walaupun saya tidak menyarankan ya. Cuman kalau memang nggak ada pilihan lain dan nggak bisa pakai media yang lain, ya udah pakai. Nah begitu mau pulang, di saat perjalanan pulang pastiin bayi dalam keadaan lapar. Jadi pas dia pulang ketemu mamanya pengennya netek. Jadi bukan dia dikenyangin dulu, ketemu mamanya udah dalam keadaan kenyang. Jadi harus komunikasi nih antara ibu, ini salah satu trik buat pas mamanya pulang, ibaratnya bayi itu udah menanti banget tuh. Oh ini mamaku, aku haus gitu, aku lapar. Jadi triknya itu, telepon orang rumah. Ini aku udah mau pulang kerja, tolong anakku jangan dikasih makan lagi ya. Stop dulu, biar nanti pulang ketemu langsung nyusuin. Kecuali kalau rumahnya dari Jakarta, terus rumahnya di Bekasi perjalanannya 3 jam, jangan juga anaknya nggak dikasih makan. Kita harus kira-kira kan bayi kan lapar kan 2-3 jam ya. Jadi kalau misalnya udah lewat dari itu, jangan sampai anaknya suruh 5 jam, 6 jam disuruh nunggu ibunya juga. Jangan. Ya, jadi kita bisa perhitungkan lah kira-kira dalam perjalanan 2 jam ini, 2 jam ke depan anaknya jangan nyusu. Ya, jadi sejam sebelum pulang tuh info. Aku sejam lagi pulang, perjalananku kira-kira 1 jam. Anak di rumah jangan dikasih nenek lagi, dikasih ASI lagi ya. Aku mau nyusuin gitu caranya. Itulah meningkatkan skin to skin dan DBF-nya diperbanyak biar inget lagi. Kan kalau bingput ini sebenarnya dia ibaratnya lupa sama puting mamahnya. Jadinya harus kita ingetin lagi sering-sering. Oke. Gitu. Noted, Dok. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang manajemen ASIP nih, Dok ya, ASIP perah. Nah, sebelum ke teknisnya, ini banyak banget yang bertanya, kenapa sih Dok kalau saya pumping malah rasanya hasilnya lebih sedikit dibandingin DBF? Itu gimana ya Dok? Kalau pumping, pumping sedikit pastiin dulu pumpingnya, ukuran pumpingnya udah bener belum nih. Corong, cara pemilihan mesin pumping itu juga ada ilmunya. Jadi
ukuran corongnya harus berapa. Jadi nanti kapan ya? Mungkin nanti aku kirim ke Anjani, bisa sharing ke grup, misalnya cara mengukur corong, gambar-gambarnya ya. Jadi ntar bisa mama-mama di rumah bisa ukur nih, yang benar ukuran corongnya tuh sebesar apa, buat dia bisa menyedot ASI secara maksimal. Karena kalau ukurannya kekecilan, ukurannya kebesaran, udah pasti nggak maksimal ngeluarin ASI-nya. Udah pasti. Terus kalau baterainya juga nggak full, atau misalnya valve dalamnya itu yang buat karetnya itu udah longgar, itu pasti pengeluaran penyedotannya itu nggak akan maksimal. Jadi harus pastiin banget corongnya ukurannya benar, valve-nya dalam kondisi prima, udah nggak rusak, udah nggak, biasanya tuh kalau itu tergantung merek juga sih, aku nggak bisa sebut merek, tapi ada yang masa pakainya cuma 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan, tapi harus dilihat kalau valve-nya udah mulai nganga, udah kelihatan kayak terbuka, itu harus diganti. Valve itu harus rapat. Jadi begitu kalau kita cek valve-nya udah mulai buka, itu nyedotnya nggak akan maksimal. Jadi perhatiin banget. Dan ingat, ukuran puting ibu ini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kadang-kadang ada yang biasanya putingnya itu anaknya makin gede, ukuran putingnya akan kembali normal. Jadi nggak sebesar waktu awal-awal lahiran. Jadi putingnya akan mengecil. Nah, dengan mengecilnya puting, corong pun akan berubah ukuran. Jadi kita harus perhatiin banget tuh, misalnya ada, kok belakangan ini pumping yang biasanya 150 jadi cuma 70 ya, kenapa begini ya? Nah, coba dicek itu. Sama pumpingnya kapan. Kalau pumpingnya habis menyusui, ya jelas akan lebih sedikit daripada biasanya ya. Jadi kalau udah habis selesai satu sesi, ya jelas hasilnya nggak akan sebanyak itu. Terus misalnya coba pumping malam, pas lagi di mana hormon-hormon kita tuh produksinya lebih banyak dari di hari pagi sama siang. Jadi malam tuh bisa dicoba untuk banyakin gitu. Oke dok. Nah, di manajemen ASIP ini ya dok ya, banyak mom yang bertanya, sebenarnya untuk ibu yang bekerja dan ingin sukses ASI eksklusif maupun mengasihi 2 tahun itu, sebenarnya frekuensi yang tepat untuk memerah ASI itu gimana sih dok? Oke, sebenarnya kalau aturan berapa kali memerah, berapa kali pumping itu nggak ada. Jadi kita harus sesuaikan sama kebutuhan anak kita. Misalnya nih, sebuah tips buat ibu yang mau kerja. Misalnya anaknya usia segini, nyusunya 150, berarti aku sekali mompa 80. Jadi paling enggak minimal di jam aku meninggal itu aku udah punya 2 kali sesi mompa. Jadi karena kan tiap usia kan akan bertambahnya kan beda ya Anjani, jadi aku nggak bisa pukul rata harus berapa kali pumpingnya, jadi kita harus sesuaiin nih sama kebutuhan bayinya tuh berapa. Jadi paling enggak kalau mau mulai awal itu kita harus tahu dulu nih, misalnya bayinya mau nyusunya berapa kali pas kita tinggal. Nah berarti hari sebelumnya kita harus punya stok sesuai dengan kebutuhan bayi yang akan kita tinggalin besok ini. Itu minimal itu dulu kan. Orang kan targetnya sebenarnya pengennya wah banyak, satu kulkas penuh ASI semua. Cuman itu bukan berarti, itu bukan tujuan utamanya kita ya. Kita tujuan utamanya bukan buat menuhin kulkas. Karena buat apa? Menuhin kulkas ya belum untuk minum juga, ujung-ujungnya nanti kebuang juga kalau misalnya banyak banget. Dan misalnya oversupply gitu juga, kita mompa tuh lelah. Jadi nggak enak juga kalau terlalu banyak. Jadi kalau saran aku sih mungkin ya spare di kulkas harus ada untuk antisipasi misalnya kita atau sakit, atau kita misalnya tiba-tiba sama kantor dikirim kerja dinas keluar. Jadi udah ada lah misalnya stok untuk aman 2-3 hari untuk aman bayinya ini nih. Jadi kita selama, berapa sih cuti sekarang, berapa lama sih Anjani? 3 bulan? 3 ya, kebanyakan 3 ya perusahaannya. Kebanyakan 3 ya. Nah itu kan sebenarnya menurut aku terlalu singkat. Jadi 3 bulan itu kayaknya fase di mana baru pinter nyusu kayaknya tuh ya, baru mulai pinter nyusu, makanya mungkin harus ada revisi dari pemerintah untuk cuti jadi 6 bulan ya buat ibu menyusui, karena agak berat, karena membutuhkan waktu untuk nabung ASI aja bisa 1-2 bulan sendiri, sedangkan di usia segitu ASI produksinya belum terlalu banyak. Jadi inilah yang sering terjadi di mana ibu-ibu yang bekerja ini terpaksa karena memang ASI-nya belum ngejar, mereka menggunakan sufor. Jadi ini memang sebenarnya itu makanya menyusui itu harus berhasil didukung sama semua lingkungannya, termasuk lingkungan kerja, bukan hanya lingkungan rumah aja ya. Jadinya ya memang solusinya ya kalau nggak pindah tempat kerja,
atau bakar dulu. Berat. Iya, Memang iya. saran yang itu berat, cumannya ya itu gimana ya? Aku juga jadi bingung nyaraninnya karena memang nabung ASI itu bukan berarti kulkas kita harus full buat setahun, anaknya nggak usah mompa lagi, anaknya udah bisa nyusu dari freezer. Jangan, karena kita tetap mengutamakan ASI yang fresh. Jadi paling enggak baru nyampe di chiller aja, belum nyampe deep freeze banget. Jadi selama 3 hari tuh kita udah punya stok tuh, in case kita harus sibuk. Jadi kalau berapa kali pumpingnya, aku nggak bisa sebutin, yang penting cobalah setiap habis 1 sesi pumping, coba pumping. Jadi nanti selain dari produksinya banyak, meningkat, itu nanti begitu kita di kantor, kita udah bisa nabung untuk besokannya. Jadi bebannya tuh nggak terlalu berat banget gitu. Jadi selama kita di kantor, kita anaknya 3 kali nyusu, kita juga 3 kali sesi pumping, itu udah buat gantiin 3 kali sesi buat yang besok gitu, Anjani. Triknya tuh gitu. Jadi kita tahu dulu, kita kenalin dulu nih, berapa banyak anak kita nyusu, nah kita siapin secukupnya. Nggak usah lah heboh-heboh mau nyiapin ratusan kantong dalam freezer ya, nggak ada gunanya, bener. Oke nih dok. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari saya ya dok ya. Ini mengenai tata laksana kalau payudara kita terjadi bengkak misalnya atau Oke. ada clog duct ya, ada yang apa namanya bengkak lah ya. Gitu. Nah itu bagaimana sih dok memerahnya atau merawatnya kayak gitu dok? Oke, sebenarnya payudara bengkak itu solusinya cuman apa? Nyusuin. Jadi kita harus rajin nyusuin, jangan skip jam nyusuin karena semakin terutama di awal-awal ya, di awal-awal tuh bengkak tuh gampang banget karena payudara kita tuh masih dalam proses ibaratnya tuh lagi belajar membesar dan mengisi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita dapat stimulasi dari luar, dia akan terus produksi dan elastisitasnya itu juga masih baru payudara kita nih. Jadi masih gampang untuk terjadinya clogging atau sumbatan. Nah, sumbatan awal ini bisa menyebabkan bengkak yang nantinya bisa jadi macam-macam. Segala mastitis dan penyakit-penyakit menyeramkan lainnya yang aku harap nggak pernah terjadi sama ibu-ibu yang nonton di pagi ini ya, yang ikut talk show pagi ini ya, karena itu harus sebisa mungkin dicegah. Jadi harus rajin nyusuin, terus kalau misalnya bayi tidak bisa mengosongkan payudara kita, bukan kosong lah, mengurangi isi payudara kita karena kita oversupply atau banyak banget asinya, kita bantu dengan pumping, kita keluarin. Kita kurangi tekanan dalam payudara kita agar tidak jadi pembengkakan. Kalau memang terjadi bengkak, saya bahas yang di sini yang pertama untuk sumbatan ya. Kalau sumbatan itu kita kurangi nyeri dengan kompres dingin. Kompres dingin itu untuk mengurangi nyeri dan sebelum proses pengeluaran ASI, entah itu mau DBF atau dipumping atau diperah dengan tangan, itu kompres hangat dulu. Jadi ibaratnya kita membuka nih saluran-saluran ASI kita biar lebih besar dan lebih mudah buat keluar. Dan kalau bisa dibantu dengan lecithin ya, produk yang biasa dipakai itu untuk ngelancarin ASI. Jadi ngelancarin tuh bukan sama dengan ASI booster. Jadi kalau lagi bengkak ini jangan minum ASI booster dulu ya. ASI boosternya ditaruh dulu, nanti makin bengkak malah makin parah. Jadi minum yang buat membantu tuh namanya lecithin produknya. Mereknya pun juga macam-macam, bisa dibeli di e-commerce masing-masing. Jadi minum itu, pijat halus, pijatnya juga bukan, sekarang udah nggak boleh lagi Anjani pijat keras-keras yang ditekan-tekan sampai sakit, sampai ibaratnya mamanya sampai nangis, ditekan tuh sakit, tuh udah nggak boleh lagi, karena itu bisa merusak jaringan dalam payudara kita. Jadi kuncinya kalau kita punya payudara bengkak adalah mengeluarkan isinya, bukan dikempesin sampai kempes, pes, nggak ada isinya, kita berharap bersih, nggak. Itu nanti akan meningkatkan produksi yang lebih banyak lagi, dan besoknya bengkaknya akan lebih parah lagi. Jadi kosong, kurangi isinya sampai terasa nyaman. Dan kalau lagi bengkak atau sakit banget, pengalaman saya tuh jangan pakai pumping dulu, karena lebih nyeri. Jadi coba perah dengan tangan. Jadi merah dengan tangan itu caranya nih dengan tangan huruf C, gini jempol dan telunjuk taruh nih di sini, taruh di sini, terus tekan ke belakang, bukan ditekan ke dalam ya, ke belakang, baru tekan set gitu. Bisa pindah lagi C-nya ke sebelah sini, tekan ke belakang, set gitu.
pindah lagi C-nya ke sebelah sini, tekan ke belakang, set gitu. Nah, itu untuk teknik memerah dengan tangan untuk mengurangi misalnya putingnya lagi lecet atau putingnya lagi ada milk bleb, ada yang kayak jerawat di ujung puting itu. Jadi sumbatan tuh macam-macam ya. Jadinya posisi sumbatannya ada yang di dalam, ada yang di belakang banget, ada yang di depan banget. Jadi tekniknya itu aja, kompres dingin untuk nyeri, kompres hangat untuk membuka saluran, untuk melancarkan aliran ASI-nya. Jadi ingat ya, nggak boleh dipijet kenceng-kenceng. Nggak boleh dipijet, ditekan, diremet, aduh, yang pokoknya sakit banget. Saya ngeliat aja sakit banget. Dulu memang sering ini terjadi. Pijat laktasi yang bener-bener dipencet sampai katanya mau ngeluarin sumbatannya. Nah, tapi penelitian terbarunya, protokol yang sekarang itu, hal-hal itu dilakukan kalau hal-hal itu dilakukan justru bikin penyumbatannya ini bengkaknya makin parah. Jadi kalau memang mau pijitnya adalah pijit limfatik. Pijit limfatik tuh kayak gimana? Jadi kita pijitnya tuh ke arah luar. Jadi ke arah ketiak. Gini. Ya. Jadi diarahin keluar. Jadi kenapa kita bengkak? Sebenarnya bengkak segede gitu tuh kalau misalnya kita payudara lagi bengkak nih, isinya bukan ASI semua. Itu udah gabungan cairan tubuh kita dari berbagai penjuru yang udah masuk ke situ karena ibaratnya dia karena terlalu tinggi tekanannya, jadi cairan-cairan tubuh yang lain tuh ikut ke situ semua. Jadi bengkaknya tuh udah nggak wajar gitu, kayak orang kalau ngeliat tuh itu ngiranya, tuh ASI-nya banyak banget. Salah. ASI-nya sebenarnya lagi sedikit. Justru yang masuk ke dalam itu justru cairan-cairan tubuh kita sendiri. Makanya kalau memang mau dipijit, yang mijit pastiin tahu pijit limfatik gimana caranya. Jadi yang penting limfatik itu kelenjar limfa kita tuh dalam ketiak kita. Jadi kita pijitnya tuh ke arah ketiak ya. Ini ya ibu-ibu ini penting banget terutama untuk yang suka mampet. Jadi pijitnya ke arah ketiak. Jadi bukan dipijit ditekan yang sampai begini jangan. Rusak semua entah jaringan payudaranya, malah makin lebih sering lagi clogging-nya ya. Itu sih Anjani secara singkat ya buat mengatasi. Oke, mantap banget nih ilmunya dari Dokter Tayan ya. Pasti ini para mam sudah nggak sabar ini pengen bertanya ya, udah ada 6 orang yang raise hand. Oke. Kita satu persatu ya. Boleh. Kita semoga cukup waktunya. Pertama saya izinkan dulu Mam Sofia nih ya. Silakan. Udah bisa unmute belum ya? Oke. Siang, di Bali udah siang. Siang Dok, mau nanya. Siang. Ini kebetulan yang mengalami itu teman saya sendiri. Dia baru lahiran tanggal 17 kemarin. Dia nanya sama saya, mau saya nitip pertanyaan. Kan ASI hasil pumping itu bertahan di suhu ruangan selama 4 jam. Karena anaknya masuk ke ruang NICU, jadi kita dikasih langsung selesai dari pumping. Nah, sama teman saya itu dia mau udah terlanjur didiemin di suhu ruangan selama 4 jam. Bisa nggak dimasukin ke dalam freezer? Terus untuk nutrisinya itu tetap bagus apa enggak ya Dok? Dan ASI yang udah masuk freezer itu bisa bertahan berapa lama? Untuk pertanyaan yang kedua, saya sendiri mau nanya, saya kan usia kandungannya udah 39 minggu 4 hari. Ini banyak dan kontra yang saya dengar. Untuk di usia kandungan saya, apa benar itu boleh melakukan pumping ASI untuk merangsang keluar ASI? Soalnya ASI saya belum keluar, Dok. Oh, oke. Itu. Ya. Oke. Yang pertama dulu, iya, sama-sama. Saya jawab satu-satu ya. Yang nomor 1 itu untuk ASI yang udah 4 jam dalam ruangan dan kalau mau dimasukkan freezer, boleh. Tapi kalau bisa jangan sebenarnya tuh 4-6 jam, kecuali kalau ruangan di rumahnya itu panas banget. Karena yang ngaruh itu sebenarnya suhu dalam ruangannya. Kalau tuh ASI ditaruh dijemur di tengah jemuran, sejam aja udah rusak. Karena terlalu panas. Cuman kalau ditaruh dalam ruangan, bisa 4-6 jam sebenarnya. Jadi kalau setelah 4 jam masuk ke freezer, boleh banget. Dan untuk kandungannya,
itu jelas yang sudah masuk freezer, zat-zat hidup, zat aktifnya tuh pasti nggak semuanya hidup. Jadi gizinya masih ada, jelas. Gizi yang lain tuh masih banyak. Cuman kalau zat aktif, zat hidup, itu mayoritas akan mati. Karena kalau yang hidup itu kan, kalau kita udah keluarin ya harus masuk lagi. Kalau dia udah masuk ke dalam freezer, udah pasti mati. Jadinya kita masih bisa menyelamatkan gizi yang lain, tapi mungkin kelebihan satu ini, zat-zat hidup ini pasti akan berkurang atau nggak ada. Jadi nggak apa-apa. Nah, sebenarnya kalau untuk bayi newborn, terutama yang di dalam ruang perawatan NICU, itu sebaiknya dapat fresh terus. Kecuali kalau ASI ibunya nggak keluar dan dia mau mendapatkan ASI donor, ya mau nggak mau, itu aja pun udah cukup bagus banget. Alhamdulillah saya juga pernah ngasih donor, bayinya perkembangannya juga bagus banget dengan ASI freezer ya. Saya kasih ASI freezer saya untuk teman saya yang dirawat di NICU karena mamanya belum keluar ASI. Itu perkembangannya pun bagus banget, nggak masalah. Cuman kalau memang ibunya produksi ASI-nya bagus dan bisa ngasih fresh ke anaknya, baiknya kasihin selalu dalam keadaan fresh gitu. Jadi baiknya misalnya kalau udah deket-deket waktu nyusu nih, baru dipamping. Dan kalau misalnya mau disimpan di kulkas, baiknya di chiller aja, di kulkas biasa aja, Bu. Jadi di kulkas biasa, kan kalau kulkas biasa tahan 3-5 hari tergantung dinginnya kulkas ya. Jadi harus tahu juga tanda-tanda ASI jelek tuh kayak gimana. 1, dari baunya. 2, kan ASI itu kalau udah masuk ke dalam kulkas, dia nanti akan bentuk kayak putih-putih gitu, kayak bercak-bercak putih gitu. Nah, kalau dikocok, dia udah nggak bisa menyatu tuh antara air dan bercak-bercak putihnya itu ASI-nya udah nggak bagus biasanya. Jadi sebaiknya udah nggak dipakai lagi, karena kalau di chiller itu bisa bertahan 3-5 hari ya. Kalau chillernya dingin banget, kadang-kadang malah beku juga. Kadang-kadang kalau lagi dingin banget ya, itu chiller ya. Jadinya boleh ya Bu, boleh masuk freezer, cuman saran saya, apalagi yang anaknya di NICU, sedang sakit, itu baiknya dikasih ASI yang masih fresh, yang baru dipompa, baru dipumping, atau minimal di chiller aja, nggak usah sampai di freeze sampai dia menjadi beku gitu. Terus tadi yang kedua apa ya pertanyaannya? Oh, pumping pada saat kehamilan. Gini, ASI belum keluar saat kehamilan 39 minggu normal. Bener-bener normal, dan banyak saya pun juga nggak keluar sampai 39 minggu, nggak ada keluar ASI sama sekali, karena menurut kata pepatah para ilmuwan ahli-ahli ASI, itu ASI akan keluar begitu bayinya keluar. Memang ada sih orang yang dari 38 minggu udah rembes-rembes, udah keluar kemana-mana, cuman itu nggak bikin perbedaan sama orang yang begitu dia melahirkan itu akan keluar ASI. Mau pumping sekarang boleh, coba keluarin karena pun udah masuk waktunya melahirkan kan. Jadi dengan kita pumping itu juga mungkin akan memicu kontraksi juga, jadi hati-hati ya, jangan kaget kalau misalnya lagi pumping tiba-tiba kontraksi, selama bayinya udah mencapai beratnya, usia kandungannya sudah cukup, obgynnya juga mengokekan untuk dalam waktu dekat melahirkan, boleh coba pumping. Ya, tapi jangan berharap Bu, jangan terlalu berharap tinggi, pumping 39 minggu langsung keluar 70 mili, 50 mili, jangan ya. Saya takutnya mengharapkan pompa-pompa sebelum melahirkan ini, berharapnya kayaknya wah mau dapat 100 mili, wah kolostrumnya banjir. Enggak. Kita nggak cari itu, karena ingat, bayi baru lahir itu kebutuhannya itu minum, perutnya itu segede gini nih, segini doang nih perutnya. Jadi paling 10 mili itu dia udah kenyangnya sampai muntah-muntah, sampai gumoh-gumoh. Jadinya pakai 1 cc aja pas baru lahir tuh 1 cc tuh udah kenyang. Jadinya jangan berekspektasi terlalu tinggi, jangan pengen buru-buru ASI-nya pengen banyak-banyak, tenang. Gentle breastfeeding, gentle birthing, semuanya harus gentle. Lakukan melahirkannya dengan gentle, setelah lahiran nanti kita pompa, pumping, skin to skin, IMD, jadi jangan buru-buru, tenang aja Bu. Oke? Boleh, kalau pumping boleh, cuma jangan buru-buru, biasa aja. Oke, selanjutnya nih saya batasin penanyanya 1 pertanyaan aja ya, karena ini kayaknya banyak banget yang ingin bertanya ya. Iya, oke. Saya kasih Mom Yesi Ihma, ya silakan, Ihmawati. Mom Yesi silakan. Selamat siang, Dokter. Siang, Bu. Dok, izin bertanya ya, Dok ya. Kan anak saya berusia 1 tahun, masih full ASI. Setiap tidur itu kan dia harus DBF. Iya. Tapi kadang tuh susah gitu loh, Dok, untuk dilepas DBF-nya. Jadi
kayak mengenyut terus kayak gitu. Itu apakah produksi ASI saya yang kurang atau gimana ya? Kan sekarang tuh udah tumbuh gigi. Kalau mau dipaksa dilepas itu bikin Sakit. lecet, sakit gitu. Ada tipsnya nggak, Dok, untuk Gini, melepas tapi tanpa rasa sakit? kita menghadapi posisi yang sama. Anak saya juga sama, umurnya 11 bulan, dan susah banget dicopotnya kalau apalagi dia udah mulai tidur makin ditarik, makin kenceng dia nyedotnya. Jadi Iya. satu yang bisa dilakukan adalah doa biar dia copot. Yang kedua, pastiin sebelum tidur ibu udah cuci tangan. Jadi kalau kita udah cuci tangan, di saat anak lagi mulai udah ibaratnya itu ngempeng ya, jadi bukan berarti dia nggak kenyang, Bu, dia nggak nyamot. Itu adalah satu bentuk kenyamanan yang paling nyaman, yang nggak bisa digantiin sama dot, sama mainan lainnya, itu adalah posisi ternyaman dia. Jadi sambil tidur, sambil ngenyot-ngenyot dikit, ada asinya keluar sedikit-sedikit aja, tuh justru itu yang mereka cari. Mereka nggak mau asi yang terlalu deras, mereka pengen asi yang dikit-dikit aja. Jadi itu bikin mereka nyenyak tidur. Jadi kalau memang misalnya kita rasakan dia udah ngenyotnya nih udah bukan nyusu nih, ini ngempeng nih udah karena udah 1 jam lebih, bahkan ada yang udah 2 jam nggak dicopot-copot. Ini jari kelingking ini bisa dimasukin ke ujung bibir anak. Jadi kita masukin ke sela-sela gigi, ntar dia pasti merasa terganggu. Kalau anaknya udah tidur nyenyak, udah 1 jam, biasanya nggak akan bangun. Jadi begitu kita masukin jari kita ke ujung mulutnya, pastiin udah cuci tangan ya, makanya sebelum tidur pastiin mamanya tuh tangannya bersih, untuk ngelepasin bukan gigitan, untuk ngelepasin kenyotan bayi ini. Jadi ujungnya dimasukin sampai ke sela-sela gigi dia. Biasanya belum sampai sela-sela gigi dia udah merasa terganggu dan pasti akan lepas. Itu aja sih satu-satunya trik untuk melepas empengan anak biar misalnya mamanya mau pipis atau mamanya mau ambil minum atau mau apa ya. Jadi udah tiduran, udah dilepas, biasanya sih udah nyenyak. Kalau baru 10 menit udah dilepas, bangun. Cuman misalnya udah 1 jam atau udah 2 jam, itu bisa dicoba. Dari ujung mulut bibir anaknya ini dimasukin aja kelingking kita. Nanti dia akan terganggu, dia akan ngelepas gitu sendiri kok. Nggak sakit, nggak gigit insya Allah. Itu saya tiap malam ngelakuin. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Nanti Iya. saya coba. Iya. Lanjut, Anjani. Mana nih? Anjaninya hilang. Oh, Mam Nelly Rosita, silahkan. Halo, Mam Nelly, ada? Atau saya Ada, Mam Nelly? Halo, Mbak. Iya, Mam Nelly gimana, Mam? Silahkan. Mau nanya ini, sorry nggak apa ya Mbak, video soalnya lagi riweh. Iya. Dok, saya mau nanya, kan Ya. ASI saya itu aneh sih, kan syukurnya sih saya nggak ada hambatan, langsung lancar aja gitu, muncrat gitu kan. Cuman sebelah kiri gitu, lebih putih. Kalau yang sebelah kanan justru lebih cair, keruh gitu dok. Itu apakah beda kualitas ASI kiri kanan? Soalnya yang kiri lebih disukai gitu. Nggak mau yang ke kanan, ukuran puting bentuknya itu sama, nggak ada bedanya. Iya, cuman bayinya umur berapa, Bu? kualitasnya kayaknya beda, tapi nggak tahu juga nutrisinya seperti apa. Apakah memang kiri kanan beda? Karena kalau di daerah saya, kata orang tua dulu, kalau nyusu itu harusnya di kanan dulu, karena kanan itu adalah nasinya, sedangkan di kiri itu lauknya, ikannya. Gitu. Apakah betul begitu? Jadi mitosnya itu atau fakta gimana, Dok? Terima kasih, Dokter. Oke, sama-sama. Jelas mitos. Jadi nggak ada ASI kanan kiri kita, nggak ada nasi, nggak ada lauk. Semuanya nasi, lauk, taat semua ada di kanan kiri. Ada. Kenapa kiri lebih terlihat lebih kental menurut Ibu siapa tadi? Nelly. Bu Nelly. Iya, menurut Ibu Nelly kenapa yang kiri lebih kental? Karena mungkin kalau dari cara ceritanya kayaknya anaknya lebih senang nyusu di sebelah kiri daripada sebelah kanan. Jadi kenapa yang di kiri lebih kental? Karena produksinya lebih sering ibaratnya ganti gitu. Jadi mungkin yang dilihat kental ini karena yang udah kesedot duluan. Kalau yang kanan jarang disusuin karena kan ASI kita itu ada 2 semuanya.
Form milk dan hind milk. Ini dua-duanya adalah gula di kedua payudara. Nggak mungkin sebelah cuma ada form milk doang, nggak mungkin juga di sebelah kiri cuma ada hind milk doang. Si hind milk nih yang dikatakan orang nih yang kental, yang banyak lemak, memang benar. Cuman form milk isinya untuk antibodi, untuk ketahanan tubuh, untuk nyembuhin anak dari sakit, nggak kalah bagus manfaatnya. Kalau hanya memang dibutuhkan untuk yang lagi kejar BB karena isinya lemak dan protein lainnya. Jadi dua-dua ini harus diminum. Kan nggak mungkin kalau anaknya gendut tapi gampang sakit, nggak mau kan? Jadi kalau kita butuh hamil gendut-gendut doang, tapi kalau tahu kekurangan formil nggak ada antibodi yang bagus, berarti kan anaknya jadi gampang sakit. Kita kan nggak pingin. Kita pengennya anak kita adalah sehat. Bukan gemuk aja, tapi pengen sehat juga. Jadi bukan berarti kalau menyusuin harus kanan dulu baru pindah kiri, itu enggak. Tapi harus kanan kiri. Tujuannya apa? Biar produksinya itu kanan kiri itu sama. Jadi dua-duanya memproduksi ASI yang banyak dua-duanya. Nggak tiba-tiba letoy sebelah, nggak tiba-tiba gede sebelah, nggak tiba-tiba seret sebelah. Jadi bukan gara-gara kanan nasi atau kiri lauk. Itu karena kanan kiri produksinya harus dijaga. Jadi paling nggak kita nggak menyusui satu doang gitu, Bu. Jadi dua-duanya kanan kiri itu payudaranya itu terjaga gitu. Dok. Makasih ya, Dok. Sekarang lanjut ke Mam Desmawita. Halo, Mam. Sudah bisa bertanya belum, Mam? Nggak ada ya kalau dari videonya? Apa ada? Oh, ada. Sudah bisa unmute, Mam? Di-unmute dulu, Mam Desmawita. Nggak bisa ya? Bisa, Oh, udah bisa. Oke. Jadi gini kan, Dok. Saya mau nanya satu pertanyaan. Yang satu itu, Dok, kapan sebaiknya saya berhenti menyusui bayi pada satu payudara dan pindah ke payudara lainnya? Karena anak saya kadang suka lama di satu payudara, yang lainnya dia berhenti gitu. Kapan gitu, Dok? Gini, sebenarnya nggak ada aturannya misalnya 10 menit harus pindah gitu, enggak. Sebenarnya senyamannya ibu aja. Misalnya sesi yang pertama ini mau payudara kiri, nanti selesai menyusui anaknya udah kenyang, udah tidur, payudara kanan kan belum nih, bisa dipompa dulu tuh selesai sesi yang pertama nih, biar dua-duanya sama-sama kosong. Nanti di sesi berikutnya pindah deh, mulai di kanan. Kalau kanan udah kenyang atau kanan belum kenyang, bisa pindah ke kiri. Cuma ternyata cukup kanan aja, anaknya udah kenyang, udah tidur. Berarti kiri lanjutin pakai pompa. Jadi di satu sesi yang sama, dua-dua payudaranya harus dalam keadaan yang kosong. Gitu, Bu. Intinya prinsipnya di setiap sesi, kalau lagi kejar produksi juga nih ya, di setiap sesi menyusui, kalau anaknya sudah, biasanya anak-anak perempuan nih, anak-anak perempuan tuh menyusunya tuh nggak sebanyak anak laki-laki. Jadi biasanya satu payudara aja tuh dia udah kenyang. Jadi satu payudara tuh nganggur biasanya, nggak kesedot. Jadi untuk produksi biasanya kita pompa. Jadi di satu sesi yang sama, dua-duanya kosong. Gitu. Jadi begitu seterusnya, Bu. Nanti sesi berikutnya mulai di kanan. Kosongin kanan. Anaknya kenyang, lanjut pompa yang kiri. Kalau anak belum kenyang, pindah ke kiri. Gitu. Jadi nggak ada patokannya. Tiap anak-anak itu ada yang 15 menit masih kuat nyusu, ada yang sampai setengah jam masih bisa ngosongin payudara, ada yang cuma 10 menit udah tidur. Tapi sejam berikutnya dia lapar lagi. Jadi kita harus kenalin dulu pola makan anak kita nih kayak gimana, karena nggak semua sama. Kalau kita patokannya misalnya, kok tetangga saya bisa nyusu setengah jam nggak berhenti-berhenti, Bu. Gimana caranya biar bisa nyusu lama kayak gitu, biar anaknya gemuk? Nggak ngaruh. Jadi kalau misalnya anak kita tipenya yang 10 menit dia kenyang, berarti dalam waktu 1 jam ke depan dia udah nyusu lagi. Kalau bedanya kalau anak yang nyusunya 30 menit, mungkin dalam waktu 2-3 jam dia akan kenyang, dia nggak akan cari susu. Jadi anak tuh beda-beda, kita harus kenalin dulu anak kita kayak gimana. Oke, Dok. Selanjutnya Mam Romian. Mam Romian ada? Romian. Oke. Ya. Selamat siang, Dok. Siang. Izin mau bertanya. Mungkin pertanyaan saya agak lari dari judul tapi berkaitan dengan ASI juga, Dok. Boleh.
jika ibu yang terkena kasus COVID-19 di saat menyusui anaknya berusia 6 bulan. Pada saat ibu terkena COVID, apakah saat ibu mengkonsumsi obat, apakah produksi ASI akan berkurang? Dan yang selanjutnya, apabila ibu ingin menyusui, apakah COVID-19 akan menular kepada anak dari proses menyusui? Dan selanjutnya, Dok, saat produksi ASI berkurang, apakah ibu bisa mengkonsumsi ASI booster untuk meningkatkan produksi ASI kembali? Terima kasih, Dok. Menyusui dalam COVID itu boleh banget. Tapi kalau COVID-nya dalam kondisi harus minum obat, minum antivirus, berarti COVID-nya itu dalam kondisi gejala sedang atau berat. Dan sebaiknya kalau sedang mengkonsumsi antivirus, ibu nggak nyusuin anaknya. Jadi karena bukan gara-gara obatnya aja, cuman berarti ibunya dalam kondisi yang butuh istirahat juga. Jadi selama kondisinya itu mengharuskan ibunya untuk dirawat dan minum obat-obatan lengkap, itu sebaiknya menyusuinya di stop dulu. Cuman ya kan COVID kan nggak semuanya harus dengan antivirus dan antibiotik. Ada orang-orang yang dapat mengatasi COVID ini dengan vitamin-vitamin aja, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, ya itu boleh nyusuin. Boleh banget nyusuin, anaknya nggak tertular, karena COVID itu menularnya lewat droplet. Jadi selama proses menyusui, ibunya pakai masker double atau masker yang standar rumah sakit N95 atau KN95. Jadi kalau misalnya selesai menyusui, dikasih ke orang lain yang bantuin lah. Tidur juga nggak boleh sebelahan, minimal jarakin 2 meter antara ibu dan anak. Dan ibu harus full pakai masker, nggak boleh dibuka. Jadi nggak nular. Dan kalau misalnya anaknya tetap tertular, ya berarti tertularnya dari droplet ibunya. Mungkin ibunya ada satu kali lupa pakai masker atau apa, atau anaknya sebenarnya udah tertular dari sebelumnya, udah barengan kenanya. Gitu. Terus kalau minum ASI booster saat COVID, boleh-boleh aja untuk meningkatkan ASI, nggak masalah. Kan isi ASI booster ini sebenarnya vitamin. Gitu. Boleh. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Nah, ini sebenarnya sudah di penghujung acara nih, udah jam 11 pas ya. Untuk Dokter Taya, apakah masih ada mau jawab pertanyaan, apa sudah cukup ya, Dok ya? Boleh, ada berapa pertanyaan lagi, Anjani? Di sini masih banyak banget, Dok. Masih ada 16 orang yang raise hand. Oke, pilih 2 lagi. 2 ya, boleh. Ini ada Mam Wuri sama Mam Penny Nur Hidayah ya. Setelah itu kita akan menutup acaranya ya. Silahkan Mam Wuri. Terima kasih dokter, selamat siang. Terima kasih Kak Moderator. Ini dok, saya mau nanya, apakah kalau kita misalnya ya makan telur, keju, itu ada respon ke bayi saat kita menyusu? Contohnya kalau kita tidak cocok dengan telur atau udang atau apa, dia langsung bintik-bintik, atau adakah pengaruh dari ASI kita itu ke respon dia bintik-bintik, bercak-bercak, atau dia rewel seperti itu dok? Terima kasih dok. Ada. Kalau untuk ibu yang ada alergi, alergi, anak yang pertama alergi, nenek alergi, biasanya kalau ada alergi kayak produk susu, keju, susu, telur, itu bisa masuk melalui ASI. Jadi bisa ada respon ke anaknya, jadi bisa sembelit, bisa rewel, bisa bentek-bintik. Jadi itu salah satu usaha yang bisa dilakukan buat ibu yang memang ada alergi makanan, itu menyetop semua fokus alerginya. Misalnya alergi udang, ya jangan makan udang dulu. Alergi telur, ya jangan makan telur dulu. Nanti setelah bayinya lebih besaran, karena suka agak rancu ya Bu, karena bayi kecil itu sering banget juga bintik-bintik tanpa sebab. Kita nggak makan apa-apa, tiba-tiba dia bintik-bintik. Ada yang bilang itu karena kena ASI, kena susu nih pipinya. Enggak, itu memang bukan karena kena ASI, tapi itu memang karena kulit bayi itu kelenjar minyaknya pada kulit bayi, pori-pori kulit bayi itu belum berkembang secara sempurna. Jadi ibaratnya dia kena udara dalam ruangan kita ini, kena udara panas, perubahan udara panas ke dingin ke kan bentol-bentol, bintik-bintik merah di sekujur tubuh bayi. Cuman kalau udah rata satu badan banget dan ibu ada riwayat habis makan telur atau ada makan yang menyebabkan ibu pun juga alergi, itu bisa jadi penyebabnya ya. Jadi sebaiknya di stop dulu. Makasih ya dok. Sama-sama. Baik, selanjutnya terakhir untuk Moms Penny, silahkan. Halo, selamat pagi dok.
Pagi, Bu. Izin bertanya, Dok. Hmm, duduk dulu. Untuk apa itu? Anggur beranak itu boleh nggak sih, Dok? Buat ibu Apa, Bu? yang baru anggur beranak, soalnya keluarga saya ngasih tiap hari katanya biar keluar asinya. Terus yang kedua itu untuk pasien penderita kanker payudara itu boleh nggak sih, Dok, kasih asinya ke bayinya itu? Terima kasih. Jujur anggur beranak apa ya, Bu? Saya nggak tahu anggur beranak itu buah. Kayak jamu gitu loh, Dok. Itu seperti fermentasi dari anggur kalau nggak salah rasanya. Kalau jamunya udah terregistrasi BPOM, terdaftar, dan kehalalannya jelas, saya rasa sih nggak masalah. Cuman ya saya ragu kalau jamu-jamu di misalnya belum terdaftar, Bu. Kebanyakan jamu tuh belum terdaftar, dan jujur saya belum pernah dengar nih jamu anggur beranak. Coba nanti saya cari Google dulu, saya baca dulu itu apa, nanti biar Mbak Anjani yang sharing ke grup ini ya, grup peserta ya. Saya juga Iya, Dok. Itu turun temurun katanya gitu, mau bantah ya gimana keluarga gitu. iya, saya belum tahu, belum pernah dengar nih anggur beranak nih, cuman ntar saya baca dulu ya. Cuma kalau Iya, Dok. untuk pada kanker payudara boleh menyusui kalau bisa keluar asinya. Karena kebanyakan kalau pada kanker payudara ini asinya akan terganggu, terhambat ya, dan dia akan nyeri. Biasanya gitu. Oke. Baik, ini udah penanya terakhir, jadi mohon maaf nih para moms yang di sini banyak banget yang ingin bertanya, ada 11 orang lagi. Kita punya grup Gently Breastfeeding Club, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sini, belum ada waktunya, bisa di-share di grup. Semoga nanti moms-moms lain yang mungkin sudah lebih berpengalaman bisa saling sharing ya di situ untuk memberikan tipsnya dalam gentle breastfeeding. Jadi hari ini talk show kita sejam bersama Dr. Taya. Ilmunya banyak banget Dr. Taya. Terima kasih banyak atas. Terima kasih udah diundang, dipercayakan. Gitu. Semoga nanti kita ada talk show selanjutnya ya dengan Dr. Taya dan mungkin mengupas lebih dalam lagi topik-topik benar. breastfeeding gitu. Jadi para moms di sini keep contact juga. Dr. Taya ada Instagramnya, Taya Hutagalung ya Dok ya. Bisa di-add langsung ke Dr. Taya, bisa DM langsung ke beliau, dan juga tetap join di WhatsApp group Gentle Breastfeeding biar kita bisa saling sharing ya, sharing ilmu, sharing pengalaman soal gentle breastfeeding, dan juga tunggu juga talk show selanjutnya mungkin dengan para ahli yang lain dan juga mungkin dengan Dr. Taya lagi. Dari saya segitu aja buat para moms di sini yang sudah raise hand dan bertanya, terima kasih banyak. Untuk 3 penanya tercepat tadi yang paling awal kita akan kirimkan produk Gently, nanti kita hubungi langsung ke WhatsApp-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya selaku pelaksana. Sampai berjumpa lagi di talk show atau webinar Gently selanjutnya. Selamat berhari Minggu, semoga bisa sukses mengasihi 2 tahun ya Dok ya. Gitu. Semoga harinya menyenangkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.